Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Olii. Kami dari kelompok 4 dengan judul Larangan Berlaku Curang. Di sini saya bersama rekan saya. Saya Nia Audina Kaliis. Dan saya Patricia Pueng. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian berlaku curang. Perbuatan curang dan khianat adalah fenomena negatif yang telah sangat akut dalam perilaku masyarakat. Hingga bagi sebagian orang yang lemah jiwanya dan murah harga dirinya, perbuatan curang telah menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan oleh mereka dengan orang lain selalu saja dibumbui dengan kecurangan, kebohongan, dan khianat. Padahal jangankan agama, seluruh manusia yang lurus fitrahnya pun mengatakan bahwa perbuatan itu jelas buruk dan tidak terpuji. Hadis tentang berlaku curang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim nomor 102. Pemahaman hadis: ketika Rasulullah melewati sebuah pasar, beliau mendapatkan penjual makanan yang menumpuk bahan makanannya. Bisa jadi seperti tumpukan biji-bijian, ada yang di atas, ada yang di bawah. Bahan makanan yang di atas tampak bagus, tidak ada yang cacat atau rusak. Namun ketika memasukkan jari jemari beliau ke dalam tumpukan bahan makanan tersebut, beliau dapatkan ada yang basah karena kehujanan, atau yang berarti bahan makanan itu ada yang cacat dan rusak. Penjual meletakkannya di bagian bawah agar hanya bagian yang bagus yang dilihat pembeli. Rasulullah pun menegur perbuatan tersebut dan mengecam demikian kerasnya, karena hal ini berarti menipu pembeli yang akan menyangka bahwa seluruh bahan makanan itu bagus. Seharusnya seorang mukmin menerangkan keadaan barang yang akan dijual, terlebih lagi apabila barang tersebut memiliki cacat atau aib. Pemateri kedua akan dibawakan oleh rekan saya. Contoh berlaku curang. Pemimpin yang curang. Kepemimpinan, jabatan, dan kedudukan seringkali disalahgunakan untuk menipu rakyat atau orang-orang yang berada dalam kepimpinannya. Kecurangan dan sikap mensia-siakan amanah pada sebagian para pejabat sudah menjadi rahasia umum. Kasus-kasus hukum yang menipu mereka sudah menjadi menu informasi yang kita terima sehari-hari. Perbuatan curang dalam jual beli. Berbuat curang dalam jual beli berarti berbuat zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang batil. Walaupun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, menyembunyikan kecacatan, atau mengurangi timbangan adalah harta yang haram. Perbuatan curang dalam ilmu. Kecurangan dalam ilmu sangat berbahaya dan memiliki dampak negatif yang cukup besar. Para ulama mengatakan, tatkala seorang mendapatkan ijazah pendidikan dengan cara yang tidak jujur, maka harta yang didapatkan dengan ijazah itu pun terangkap harta yang haram. Perbuatan curang dalam perkataan. Perbuatan curang dalam perkataan sering terjadi dalam urusan persidangan, seperti memberi kesaksian palsu, menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan hakikatnya di hadapan persidangan dengan maksud menzalimi dan merugikan orang lain. Keempat, faktor dan dampak berlaku curang. Pembuatan curang memang biasanya tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan tersebut. Yang pertama, lemahnya iman. Kedua, kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang. Ketiga, ketidakan ikhlas niat karena Allah dalam melakukan aktivitas. Keempat, ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara. Kelima, lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Keenam, tidak adanya kesungguhan. Ketujuh, berteman dengan orang-orang yang suka berbuat curang. 8. Lemahnya pendidikan yang ditanamkan sejak kecil. 9. Kurang percaya diri.
10. Sikap bergantung kepada orang lain. 11. Tidak kana dan ridho dengan pemberian Allah. 12. Tidak adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan. 13. Lalai dari mengingat kematian. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu dampak negatif dari berlaku curang. Yang pertama, orang yang melakukan kecurangan dan orang yang meridhoinya akan mendapatkan dosa. Yang kedua, Nabi berlepas diri dari pelakunya. Yang ketiga, manusia akan membenci orang yang suka berbuat curang dan tidak mau bergaul dengannya. Yang keempat, perbuatan curang merupakan perbuatan khianat kepada umat dan sikap mensia-siakan amanah. Yang kelima, perbuatan curang termasuk salah satu sifat orang-orang munafik. Dan yang keenam, perbuatan curang akan menghilangkan keberkahan. Yang ketujuh, perbuatan curang akan melemahkan kepercayaan kaum muslimin. Yang ke-8, perbuatan curang akan menjadi faktor kegagalan masyarakat dalam semua bidang. Yang ke-9, zalim kepada orang lain. Yang ke-10, melemahkan pencapaian ilmu dan kemampuan. Yang ke-11, menciptakan permusuhan dan kebencian antara kaum muslim. Yang ke-12, mendapatkan harta haram dari cara-cara yang curang. Dan yang terakhir, terjerumus pada sikap meremehkan pengawasan Allah. Dan selanjutnya, yang kelima, cara menghindari dalam berlaku curang. Kecurangan dapat diatasi jika dalam hati masyarakat sudah tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak akan berani melakukan perbuatan tersebut. Pemahaman terhadap akibat-akibat buruk yang akan menimpa mereka kelak dari perbuatan curang harus terus ditingkatkan. Jika kesadaran ini telah terkolektif, maka insya Allah praktek-praktek kecurangan dapat dientaskan atau sedikitnya diminimalisir. Selanjutnya, kesimpulan. Melakukan ketidakcurangan dalam berbagai hal dalam kehidupan merupakan perbuatan dosa, bukan hanya dosa biasa, namun Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kecelakaan yang besar. Berbuat curang dalam jual beli berarti perbuatan yang zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya, yaitu memakan harta mereka dengan cara yang batil. Akan tetapi bisa kita perluas lagi sebagai tindakan lain seperti korupsi, pembayaran upah pekerja dikurangi, pom bensin curang, dan lain sebagainya. Walaupun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong dengan menyembunyikan kecacatan adalah harta yang haram. Dan akan ada akibat-akibat buruk yang akan menimpa mereka kelak dari perbuatan curang yang telah mereka lakukan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.